Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji alhamdulillah bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk terus belajar, memahami dan mengembangkan ilmu. Termasuk ilmu yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu pendidikan agama Islam atau PAI. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mengajak teman-teman semua untuk merenungkan dan sekaligus menganalisis seperti apa wajah pendidikan Islam di masa depan. Pendidikan Islam, apa dan untuk apa pendidikan Islam itu? Pendidikan agama Islam adalah proses yang bukan sekedar mengajarkan fikih, akidah, dan akhlak. Lebih dari itu, pendidikan agama Islam adalah ikhtiar membentuk pribadi muslim yang utuh, yang berpikir jernih, berakhlak mulia, dan memiliki spiritualitas yang mendalam. Dalam konteks global, pendidikan agama Islam tidak boleh stagnan atau berhenti. Ia harus menjadi jawaban atas tantangan zaman, perubahan sosial, perkembangan teknologi, serta dinamika moral dan budaya. Peran pendidikan Islam di era globalisasi. Kita hidup pada era globalisasi di mana informasi begitu cepat menyebar, budaya saling bersentuhan, dan teknologi semakin mempengaruhi pola pikir generasi muda. Nah, disinilah pendidikan Islam mengambil peran strategis, yaitu sebagai filter budaya asing agar tidak semua hal ditelan mentah-mentah oleh generasi muda, juga sebagai kompas moral dan spiritual agar generasi digital tetap punya arah dan tidak kehilangan jati diri, dan juga sebagai wadah pembentukan karakter yang membimbing siswa untuk tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga cerdas secara emosional dan spiritual. Tantangan besar di masa depan, tentu saja kita tidak bisa menutup mata bahwa pendidikan Islam juga menghadapi tantangan yang sangat besar, seperti sekularisasi pendidikan, yaitu yang menjauhkan agama dari aspek kehidupan publik. Terus krisis akhlak dan moral, di mana kecanggihan teknologi tidak dibarengi dengan kedewasaan spiritual. Kemudian metode pengajaran yang monoton. Masih banyak yang mengandalkan ceramah satu arah tanpa interaktif. Kemudian kurangnya literasi digital di kalangan guru dan lembaga pendidikan agama Islam, sehingga gagap teknologi semakin lebar. Tantangan ini nyata, tapi apakah kita harus pesimis? Tentu tidak. Peluang emas pendidikan agama Islam di masa depan. Sebaliknya, di balik tantangan terbuka peluang emas yang tak boleh disia-siakan, yaitu integrasi teknologi digital dalam pembelajaran Islam seperti e-learning, platform dakwah interaktif, bahkan AI yang bisa membantu memahami tafsir dan hadis. Kurikulum berbasis karakter dan kompetensi, bukan sekedar hafalan, tapi pembentukan nilai dan keterampilan hidup. Terus kolaborasi global antara lembaga Islam di seluruh dunia untuk menciptakan kurikulum yang sangat kuat dan relevan. Lagi, yaitu pengembangan profesionalisme guru pendidikan agama Islam melalui pelatihan, inovasi, dan adaptasi teknologi.
Visi misi pendidikan Islam di masa depan. Maka mari kita bayangkan, pendidikan Islam masa depan bukan lagi kelas yang sepi dan kaku, tetapi ruang-ruang digital yang hangat, dialog antar budaya yang toleran, dan pembelajaran yang menggugah hati, akal, dan jiwa. Pendidikan Islam di masa depan harus mendidik dengan hati, bukan hanya buku. Membimbing generasi yang tangguh secara spiritual dan adaptif secara digital. Menjadi pusat pembaruan, bukan hanya mengulangi tradisi. Apa yang harus kita lakukan sebagai mahasiswa atau calon guru atau calon pendidik atau sebagai pendidik, bahkan sebagai orang tua? Tugas kita bukan hanya bicara tentang masa depan, tapi juga mempersiapkannya. Kita harus yaitu berinovasi dalam metode pengajaran, melek teknologi, dan memanfaatkannya untuk berdakwah. Terus menyusun konten pendidikan agama Islam yang membumi, kontekstual, dan menggugah kesadaran siswa. Dan tidak lupa menjadi teladan akhlak dan moral. Sebagai penutup, saudaraku, teman-temanku, sahabatku semua, pendidikan Islam bukanlah beban, ia adalah cahaya, dan tugas kitalah membawa cahaya itu menerangi masa depan. Jangan biarkan pendidikan Islam berjalan di tempat atau stagnan, sementara zaman berlari dengan sangat cepat. Mari kita jadikan pendidikan Islam bukan sekedar pelajaran di kelas, tetapi sebagai gaya hidup, sebagai semangat untuk perubahan dan sumber kekuatan kita. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.